Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Saya absen terlebih dahulu ya. Hendrik, Niko, Maradika, Nurhidayah, Fatur. Oke, hadir semua ya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Materi kali ini yaitu saklar listrik. Kenapa harus belajar tentang saklar listrik? Karena pada saat kalian ingin memasang suatu instalasi, maka kalian harus tahu mana saklar yang pas atau cocok untuk instalasi tersebut. Sederhananya, agar memudahkan pekerjaan kalian. Sesempil itu. Pengertian saklar listrik. Saklar atau lebih tepatnya, saklar listrik adalah suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Hampir semua peralatan elektronik dan listrik memerlukan saklar untuk menghidupkan atau mematikan alat listrik yang digunakan. Cara kerjanya gampang banget. Di dalam saklar itu terdapat logam yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua logam tersebut terhubung, maka itu akan menghubungkan aliran listrik. Sedangkan jika logam itu terangkat, maka itu akan menutup alirannya ya. Ya, alhasil lampu tidak akan menyala. Saklar yang pertama yaitu saklar tunggal. Saklar tunggal adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan sebuah lampu atau kelompok lampu. Saklar ini hanya mempunyai satu tuas penghubung. Seperti di gambar, itu hanya ada satu tuas, satu logam, dan itu fungsinya ya untuk menghidupkan satu lampu atau satu kelompok lampu. Ini gambar pengamatan sama gambar pelaksanaannya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya saklar seri. Saklar seri adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan dua buah lampu atau kelompok lampu secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Saklar ini mempunyai dua tuas penghubung atau lebih. Nah, terlihat di gambar juga tuasnya juga ada dua kan, dan itu untuk dua lampu atau dua kelompok lampu. Ini gambar pengawatan dan gambar pelaksanaannya. Selanjutnya saklar tukar. Saklar tukar adalah saklar yang menghubungkan dan memutuskan dua buah lampu atau kelompok lampu secara bergantian. Saklar ini hanya mempunyai satu tuas penghubung dengan dua posisi dan sering disebut dengan saklar hotel. Jadi, saklar tukar ini kenapa sering disebut saklar hotel? Karena sering dipakai di hotel-hotel. Sesimpel itu sih. Dan dia punya satu tuas tapi punya dua logam di dalamnya. Jadi bisa gantian buat nyalain lampunya. Gitu. Ini gambar pengawatan dan gambar pelaksanaannya. Selanjutnya, saklar kutub 2. Merupakan jenis saklar listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik pada sumber dan pada beban. Penggunaan saklar kutub 2 yang paling mudah kita temui ialah pada papan hubung atau PHB. Selain itu, saklar jenis ini juga sering digunakan pada ruangan yang lembab dan basah. Di kiri adalah gambar simbol pengawatan sama gambar pelaksanaannya. Selanjutnya, saklar kutub 3. Saklar ini dipakai pada lampu golongan yang besar-besar. Misalnya, untuk penerangan lantai, penerangan bagian atas, dan gedung-gedung pertemuan untuk dihubungkan dengan 3 fasa. Di kiri adalah gambar simbol pengawatan serta pelaksanaannya.
Selanjutnya, saklar silang. Saklar silang ini digunakan apabila kita harus dapat melayani satu lampu dari 3 tempat. Maka kita pakai saklar silang waktu memasangnya. Dan ingat-ingat, jika kalian ingin memasang saklar silang ini, saklar 2 itu harus pakai saklar tukar. Aturannya begitu. Selanjutnya, saklar tarik. Saklar tarik ini digunakan pada kamar tidur dan kamar mandi yang dapat dihidupkan dengan dimatikan dengan menarik saklarnya dengan perantaran tali sebagai penariknya. Oke. Berikutnya, saklar tombol. Saklar tombol banyak digunakan untuk mengontrol motor-motor listrik dan juga banyak digunakan untuk melayani bel. Oke. Oke, pertanyaan untuk kalian. Apakah boleh menggunakan saklar tidak sesuai dengan kuil? Jawabannya boleh, tetapi dari segi keamanan tidak dianjurkan untuk dipakai jika tidak sesuai dengan kuil. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, seperti biasa ada tugas. Catat ya, apakah saklar tukar bisa dipakai pada 3 tempat yang berbeda? Jelaskan. Yang kedua, saklar seri dan saklar 2 kutub mempunyai bentuk yang sama. Apakah kedua saklar tersebut memiliki fungsi yang sama? Jelaskan. Oke, kesimpulan ya. Gunakan saklar sesuai fungsinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, sebelum menutup pelajaran pada kali ini, kalau misalkan ada sampah di kolong meja kalian, tolong diambil lalu dibuang. Sudah? Baik. Saya tutup pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.